Halo, kembali lagi bersama Nusantara. Kali ini kita akan menceritakan tentang biografi Bapak Presiden kita Jokowi. Insinyur Haji Joko Widodo atau dikenal dengan Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia ke-7. Setelah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan Bapak SBY, Presiden yang menjabat dua kali ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu bagaimana kehidupan Bapak Jokowi pada masa kecilnya hingga bisa menjabat presiden saat ini? Berikut biografi serta jabatan-jabatan yang pernah diemban oleh Bapak Jokowi. Joko Widodo atau dikenal dengan nama Jokowi merupakan Presiden Negara Indonesia. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Beliau lahir dari pasangan Wijianto Noto Miharjo dan Sujiyatmi pada tanggal 21 Juni 1961. Ayahnya berasal dari Karanganyar yang berprofesi sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kali Karanganyar. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak Jokowi keluarga memeluk agama Islam. Sejak kecil beliau diajarkan salat serta mengaji bersama dengan teman-temannya. Kehidupan pada masa kecilnya jauh dari kata berkecukupan. Beliau mengalami kesulitan dalam membayar sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jokowi pernah merasakan pahitnya hidup. Bahkan untuk makan sehari-hari beliau harus membagi satu buah telur menjadi 4 bagian untuk satu keluarganya. Beliau pada masa kecilnya juga pernah mengalami penggusuran sebanyak 3 kali. Karena penggusuran tersebut beliau harus berpindah-pindah tempat untuk tinggal dan juga beliau pernah numpang menginap di rumah seorang teman daerah Gondang. Dengan kesulitan itulah beliau membantu ayahnya dari semasa kecilnya untuk meringankan beban. Jokowi harus bekerja sejak kecil dengan berdagang keliling, menjadi ojek payung dan juga kuli panggul untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masa kecil Jokowi memang berbeda dari teman-temannya, akan tetapi beliau tetap bertekad untuk membantu keluarganya. Pada saat memasuki sekolah dasar, beliau bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Untuk sampai ke sekolah, beliau harus berjalan kaki di saat teman sebayanya memiliki sepeda. Senyumnya tidak luntur meskipun beliau hanya bisa menikmati bermain di dekat rumahnya tanpa ada kemewahan sedikit pun. Saat umurnya menginjak 12 tahun, beliau bekerja sebagai penggergaji. Jokowi mewarisi keahlian ayahnya sebagai tukang kayu dan belajar gergaji dari ayahnya. Setelah lulus dari SD, beliau melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Surakarta dan di SMA Negeri 06 Surakarta. Jokowi dikenal memiliki kemampuan akademis yang mumpuni, nilainya juga bagus sehingga beliau bisa diterima di jurusan kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Selama menempuh pendidikannya, beliau belajar struktur kayu, pemanfaatan kayu serta teknologinya. Bahkan beliau mendapatkan gelarnya pada tahun 1985 dengan membuat judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Bapak Jokowi mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Ibu Iriana yang saat itu adalah teman dari adiknya. Jokowi dan Iriana menikah di Surakarta pada tanggal 24 Desember 1986. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Gibran Rakabuming, anak kedua bernama Kahayang Ayu, dan anak ketiga bernama Kaisang Pangarep. Anak pertamanya Gibran Rakabuming. Raka merupakan seorang pengusaha yang membuka bisnis catering yang diberi nama Cili Pari, dan ia juga merupakan politisi yang menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran sudah menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015. Gibran dan Selvi memiliki 2 orang anak, yaitu Jan Ates, La Lembah Manah. Kedua cucu Jokowi tersebut kerap mendapatkan perhatian publik karena tingkah gemesnya, dan yang paling sering menemani Jokowi adalah Jan Etes.
Setelah lulus, beliau pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh. Beliau mendapatkan posisi di area hutan pinus Markusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun beliau merasa tidak betah dan memilih untuk pulang menyusul istrinya yang saat itu sedang hamil 7 bulan. Setelah pulang, Jokowi memulai bisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, yaitu Miono. Pada tahun 1988, beliau membuka usahanya sendiri dengan nama CV Rakabu, yang merupakan nama dari anaknya. Usaha yang dirintis oleh beliau sempat mengalami naik dan turun, sampai akhirnya beliau juga pernah merasakan ditipu. Beliau bangkrut akan tetapi tidak menyerah pada keadaan begitu saja. Beliau tetap usaha dan bekerja keras untuk bangkit. Pada tahun 1990, beliau bangkit dengan modal yang diperoleh dari meminjam sebesar 30 juta dari usaha tersebut. Beliau bertemu dengan Mikhail Romaknan yang memberi panggilan kepadanya yang populer sampai saat ini, yaitu Jokowi. Beliau juga mendapatkan banyak kepercayaan karena kejujurannya serta kerja kerasnya sehingga dapat kesempatan untuk berkeliling di negara-negara Eropa. Di negara Eropa, beliau mendapatkan inspirasi untuk diterapkan di daerah di Solo. Selain itu, dari inilah Jokowi juga terinspirasi untuk terjun ke dunia politik. Beliau menginginkan menjadi pemimpin yang manusiawi serta mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Karir politik Jokowi. Pada tahun 2005 terjadi pemilihan kepala daerah di kota Solo. Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta. Beliau diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tak disangka kemenangan berpihak pada Jokowi dengan persentase suara sebanyak 36,62% setelah kemenangannya. Beliau membangun kota Solo yang sebelumnya mengalami penataan yang buruk serta menghadapi berbagai penolakan masyarakat. Di tengah Jokowi inilah kota Solo mengalami perubahan serta menjadi tempat kajian-kajian di universitas dalam ataupun universitas luar negeri. Tidak hanya itu, di bawah pimpinannya pula, bus batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan atau jalan juga diresmikan, serta prestasi kota Solo yang sering menjadi tuan rumah sebagai acara internasional. Jokowi juga dikenal dalam merelokasi pedagang kaki lima. Atas kesuksesan inilah dalam memimpin. Pada pemilihan kepala daerah berikutnya, Jokowi terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta kedua kalinya dengan persentase suara lebih dari 90%. Pada tahun 2012, beliau dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi menggandeng Basuki Cahayapurnama sebagai wakilnya. Hasil dari pemilihan gubernur tersebut, Jokowi terpilih sebagai gubernur dan semenjak itulah popularitas naik dan Jokowi menjadi lebih terkenal. Jokowi terkenal sebagai pemimpin yang baik dan juga memiliki pendekatan yang mumpuni dan pragmatis. Program-programnya yang banyak dan program Jokowi yang terkenal salah satunya seperti Blusukan, yaitu salah satu sistem untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Masa kepresidenan Jokowi. Berkat program-program seperti itulah beliau merajai survei-survei calon presiden dan menjadikan sebagai salah satu kandidat calon presiden. Meskipun berita Jokowi akan maju pada pemilihan presiden masih simpang siur, pada akhirnya Jokowi resmi maju sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2014. Jokowi mengumumkan pada tanggal 19 Mei 2014 bahwa Yusuf Kala akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden Indonesia. Setelah hasil perhitungan cepat pemilihan umum presiden dari berbagai lembaga survei, Jokowi dinyatakan mendapatkan kursi kemenangan pada tanggal 9 Juli. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan bahwa Jokowi menang dengan 53,15% suara atau 70.996.859 pemilih. Beliau resmi mulai menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia ke-7 sejak pada tanggal 20 Oktober 2014. Resmi menjadi presiden, beliau memulai kepemimpinannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Hal ini dilakukan oleh partai oposisi sebagai langkah untuk meredam sementara kenaikan harga BBM yang melonjak.
Pada program inilah Jokowi banyak mendapatkan kritikan karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum serta melanggar tata tertib anggaran. Isu tersebut dibantah oleh wakilnya Yusuf Kala, berpendapat bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada, sehingga jelas anggaran juga mengikuti program tersebut. Pada tanggal 8 November, beliau mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC, ASEAN Summit, dan G20. Dari APEC, beliau berhasil membawa komitmen investasi senilai 300 triliun. Setelah pulang dari luar negeri, beliau menunjuk Faisal Basri sebagai ketua tim pemberantasan mafia migas. Beliau juga melantik Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai kenaikan BBM dari 6.500 menjadi 8.500. Tentunya kebijakan ini diikuti demonstrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Dari kenaikan tersebut, beliau menginginkan dana subsidi itu sebagai pembangunan infrastruktur dan kesehatan di Indonesia. Pada bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras pada pencuri ikan ilegal. Pada bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi dari petani. Jokowi juga mendorong terjadinya reformasi agraria agar mendapatkan sertifikat tanah dan mudah sehingga petani dapat menggarap lahan pertanian dengan status legal. Jokowi juga mendorong hak penguasa adat dan pengelolaan hutan guna kepentingan rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 April 2015, Jokowi mendapatkan pujian saat menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika. Jokowi menyampaikan perlunya reformasi PBB dan badan internasional lainnya. Pada bidang infrastruktur, banyak proyek pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, seperti jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera sepanjang 2.818 km. Tol Solo Kartosono dengan panjang 177 km. Pelabuhan Makassar resmikan operasional Terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan masih banyak lagi. Selain itu, tercatat juga sudah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Tetapi masih ditandai dengan beberapa kali impor dengan alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung yang tidak dapat disediakan oleh petani. Pembukaan Forum Kerjasama Ekonomi Negara Asia Pasifik di Da Nang, Vietnam, Donald Trump khusus memuji negara Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis. Meskipun Jokowi sering mendapatkan kritikan tajam, fitnah hingga penolakan dan sebagainya, tetap saat masa jabatannya selesai, Jokowi kembali maju di pemilihan presiden. Pada masa kedua tahun 2019, Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Keduanya sah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Dengan persentase perolehan suara sebanyak 55,50%, pelantikan kedua Jokowi sebagai presiden ke-7 Indonesia digelar di gedung DPR MPR Jakarta. Pada masa jabatan kedua ini, Jokowi akan meningkatkan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Berikut program-program yang difokuskan Jokowi 5 tahun ke depan pada masa pemerintahan yang kedua sebagai berikut. 1. Mempercepat serta melanjutkan infrastruktur sebelumnya. Jokowi membangun infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Dengan inilah berharap akan memajukan serta menghubungkan kawasan industri, memperkenalkan serta mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 2. Membangun sumber daya manusia atau SDM. Jokowi ingin membangun SDM yang kerja keras, dinamis, memiliki keterampilan, mengetahui ilmu pengetahuan dan juga teknologi, agar mengundang kerjasama. Dengan program ini, Jokowi akan menjamin kesehatan ibu hamil dan juga anak usia sekolah. Selain itu, Jokowi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta untuk meningkatkan kualitas setiap manusia. 3. Mengundang investasi yang luas. Suatu negara akan maju salah satunya apabila memiliki banyak investasi dari berbagai negara. Dalam mengundang investasi ini perlu adanya daya tarik dari negara.
negara juga memiliki hambatan-hambatan dalam jalannya investasi, maka negara akan memangkas atau mengurangi hambatan-hambatan dari investasi. Reformasi birokrasi. Kecepatan dalam melayani serta memberi izin menghapus pola pikir linier, menonton dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Investasi dalam menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan. Kepala negara berpandangan terkait penyederhanaan demokrasi bahwa eselonisasi harus sederhana dan diganti dengan jabatan fungsional yang juga menghargai keahlian dan kompetensi. 5. APBN yang fokus serta tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan perjalanan karir Jokowi hingga jadi Presiden Indonesia. Untuk lebih lengkapnya lagi, mungkin nanti kita akan bahas kembali dalam video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa subscribe, like, and share.